Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Sundarma Putri dari kelas PGMI 02 tahun 2019 dengan NIM 192020161. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan ruang lingkupnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian agama. Kedua, macam-macam agama dan landasan kenapa kita memilih agama Islam. Dan ketiga, hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip dalam Islam. Pertama yaitu pengertian agama. Agama ini banyak mengatakan para ahli bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a yang artinya tidak dan gama artinya kacau, yang berarti agama adalah tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama adalah sebuah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, mengatur sesuatu yang gaib dan mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Menurut salah satu ahli yaitu menurut Derajat, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan kepada sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari manusia. Yang kedua yaitu adalah macam-macam agama dan landasan memilih agama Islam. Agama di dunia ini sangat banyak, yaitu yang diketahui oleh penulis. Yang pertama adalah satu Islam, yang kedua adalah Brahma atau Hindu, ketiga Buddha, keempat itu adalah Yahudi, dan kelima terakhir itu adalah Kristen. Pertama yaitu agama Islam. Agama Islam adalah suatu agama wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di Semenanjung Arabia pada awal abad ke-7 Masehi. Agama Islam bermaksud penyerahan diri. Yang penyerahan diri ini dimaksudkan yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tata hidupnya. Hal itu dimaksudkan dalam firman Allah dalam surah Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Berikutnya yaitu adalah Brahma atau Hindu. Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, peradaban, adab hingga keagamaan. Kaum Brahmana tidak suka kekerasan yang disimbolkan dengan tidak memakan makhluk yang berdarah atau bernyawa. Yang umumnya, seorang Brahmana adalah seorang vegetarian. Brahmana adalah golongan karya yang memiliki kemampuan kepenguasaan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan suci maupun ilmiah secara umum. Berikutnya yaitu ada agama Buddha atau Buddhanisme. Adalah sebuah agama non-teistik atau filsafat yang berasal dari anak benua India yang meliputi beragam tradisi, kepercayaan, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha. Yang keempat yaitu ada agama Yahudi. Agama Yahudi itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi yang hanya khusus untuk Bani Israel. Bukan Tuhan untuk bangsa lain. Mereka tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan langsung karena mungkin akan mengurangi kesucian. Menurut Harun Nasution, dalam bukunya Filsafat Agama, menyatakan bahwa ajaran keesaan Tuhan menurut Yahudi adalah hasil perkembangan dari kepercayaan yang henoteis menuju kepercayaan yang mengakui keesaan Tuhan. Dan kitab agama Yahudi adalah Taurat, yang artinya hukum atau pengajaran. Yang terakhir yaitu adalah agama Kristen. Agama Kristen termasuk salah satu dari agama Abrahamik yang berdasarkan hidup, ajaran, kematian dengan penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke surga. Pemeluk agama Kristen yang mengimani bahwa
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan memegang ajaran yang disampaikan Yesus Kristus. Dalam kepercayaan Kristen, Yesus Kristus adalah pendiri jemaat atau gereja dan kepemimpinan gereja yang abadi. Berikutnya adalah landasan mengapa kita memilih agama Islam. Paling tidak ada 5 landasan kenapa kita memilih Islam sebagai agama atau sistem untuk mengatur kehidupan kita. Yang pertama, Islam itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Islam itu berupa sistem yang diciptakan Allah spesial untuk manusia, bukan untuk makhluk lainnya. Dijelaskan dalam firman-Nya pada surat Ali Imran ayat 19, yang artinya, sesungguhnya agama yang diredoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani, kecuali kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Ali Imran ayat 19. Islam dengan segala ajarannya adalah yang terunggul dibandingkan dengan sistem atau ideologi lainnya yang ada di dunia ini. Keunggulan tersebut terbukti sejak diturunkan sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Namun demikian, Islam yang unggul itu ialah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan Islam yang ditafsirkan oleh manusia. Karena tafsiran manusia, siapapun dia, bisa benar dan bisa juga salah. Islam itu pasti unggul, dan tidak akan ada sistem ciptaan manusia lain yang mampu mengunggulinya. Salah satu keunggulan Al-Quran dan agama Islam ialah bahwa yang ditemukan oleh manusia dalam dunia sains dan teknologi saat ini, seperti ilmu embriologi, antariksa, astronomi, dan sebagainya, serta berbagai ilmu sosial dan humaniora lainnya. Ketiga, Islam itu sesuai dengan namanya Al-Islam, diturunkan Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kita memilih Islam bukan karena kita ikut-ikutan. Kita meyakini Islam bukan karena kita tinggal di negeri yang mayoritas agama Muslim. Kita menerima Islam bukan karena kita tidak enak kepada manusia. Akan tetapi, kita menerima agama Islam dan kita memilih Islam sebagai sistem hidup karena hanya Islamlah yang mampu menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, di samping ajaran agama Islam unggul dalam segala hal, hukum dan perundang-undangannya adalah yang paling efektif dibanding dengan hukum dan perundang-undangan ciptaan manusia sepanjang masa. Hal tersebut sangat logis dan juga terbukti sepanjang sejarah Islam, karena yang membuat hukum dan perundang-undangan Islam itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan terlepas dari interest pribadi serta hawa nafsu. Berikutnya yaitu hal-hal yang menjadi prinsip dalam Islam. Pada umumnya, semua ajaran agama itu mempunyai prinsip yang tidak jauh berbeda. Bila dilihat dari sudut pandang, pengertian agama itu sendiri, yaitu menginginkan kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun demikian, tiap agama mempunyai prinsip masing-masing dalam masalah ketuhanan, ibadah, hukum, dan lainnya. Berikut prinsip-prinsip agama Islam, yaitu 1. Mudah, tidak menyulitkan atau memberatkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan kepada kaum kecuali apa yang bisa dilakukan. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. 2. Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya sebagai berikut, dan carilah apa saja yang telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat. Janganlah kamu melupakan kebahagiaan dan kenikmatan di duniawi. Ketiga, yaitu keselamatan dan kedamaian. Sesuai dengan artinya, Islam yang berarti islah atau damai, selamat, aman, maka jelas bahwa ajaran Islam membawa kepada
umatnya dan manusia pada umumnya keselamatan dan kedamaian. Yang terakhir yaitu keadilan dan persamaan. Adil berarti merelakan sesuatu hal sesuai pada tempatnya. Sesuatu yang benar harus dikatakan benar dan salah harus dikatakan salah, bukan sebaliknya. Dalam Islam tidak mengenal ras atau golongan atau kasta. Semuanya dipandang sama, yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan. Akhirnya itu adalah tolong-menolong dan toleransi. Islam mengajarkan pada umatnya agar saling tolong-menolong sesama manusia dalam kebajikan dan menghargai satu sama lain. Islam juga mengajarkan pada umatnya tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain yang berbeda agama. Dalam surat Al-Kafirun, Allah menegaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Demikian Islam mengajarkan tentang toleransi. Sekian penjelasan dari saya tentang agama dan ruang lingkupnya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.